ada. Jadi tadi tetap pada prinsipnya adalah 2 DPO itu fiktif, Bang. Saya mati. Saya tidak pernah Lihat nih reaksi dari netizen seperti apa sih. Si bapaknya kayak orang yang ngerti agama dan dia tahu dia salah tangkap, tapi dia mikirin keluarganya juga. Dan kita lihat nih ya status Peggy Setiawan pada tahun 2016. Polsek Utara Barat punya cerita pahit, men. Ya, apa yang terjadi dan seperti apa reaksi dari publik usai Peggy Setiawan ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam konferensi pers kemarin. Tentunya di sini selain dari reaksi para netizen ya, dan juga dari kuasa hukum, baik itu kuasa hukum terdakwa dan juga korban seperti Hotman Paris juga nampaknya ini heran ya. Yang tadinya DPO jumlahnya 3 orang sekarang itu dihilangkan. Yang dianggap 2 orang DPO ini sudah tidak ada. Dan ini alasannya adalah salah sebut ataupun asal sebut, guys. Nah, sebelumnya di sini Peggy ini menggeleng-gelengkan kepalanya ya. Dan wajahnya ini terlihat mau menangis ketika Polda Jabar jelaskan perannya di kasus pembunuhan Vina di Cirebon. Kita lihat komentarnya di sini. Polisi gak sembarangan tangkap, bos. Pasti bukti segitu kuat itu kalau sudah konferensi pers, katanya. Tapi maaf ya, emang lubang kuping gede itu bisa nutup ya. Saya tindik dari gadis sampai tua kecil gak bisa nutup, ada bekasnya. Ini ya alasan dari 2 DPO lagi itu hilang ataupun tidak dianggap lagi. Polisi gugurkan status DPO Dani dan Andi usai tangkap Peggy Peron. Jadi dari hasil penyelidikan DPO hanya 1 ya. 2 nama yang disebutkan hanya asal sebut, tuh di garis bawah ya, hanya asal sebut berdasarkan keterangan dari para terpidana lainnya, kata Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan di Polda Jabar pada hari Minggu kemarin. Juga dapat melihat ya di SCTP dan juga di Kompas TV kan dia sempat berbicara ke handphone ya, kamera yang merekam. Tawan kan itu jauh ya, dia hanya menangkap suara dari mikrofon yang dipegang polisi aja, tetapi ini ternyata ada yang terekam juga dari kamera langsung ya, yang lewat handphone yang paling dekat sih sebenarnya. Di sini Peggy ini tidak mengaku ataupun dia membantah tidak terlibat dalam kasus pembunuhan itu. Tentu harus didampingi oleh saya tidak pernah saya tidak mati. Saya tidak pernah Nah, di sini juga kita akan bandingkan ya, kenapa di sini Peggy Setiawan ini sudah ditetapkan tersangka tapi tidak diberikan kesempatan untuk bicara, sedangkan untuk kasus pembunuhan lainnya ada juga nih tapi diberikan kesempatan untuk bicara ketika press conference seperti ini. Jadi yang satu ini diberikan kesempatan teman-teman ya untuk bicara, tapi beda dengan Peggy. Di sini Peggy tidak diberi kesempatan lagi untuk bicara dan dia hanya disarankan untuk berbicara nanti di pas persidangan saja. Kemudian dari sini pun netizen berkomentar ya. Tugas kita kembali ke BAP pertama, kejar DPO yang dihilangkan. Ya, memang setiap kasus juga tersangka selalu dikasih kesempatan buat berbicara. Ya, entah kenapa kalau Peggy tidak diberi kesempatan ya. Tapi untung aja sih ada yang merekam secara dekat sehingga suaranya Peggy ini bicara seperti apa itu terekam ya, bahwa dia rela mati, dia difitnah, katanya seperti itu. Dan kalau kita bandingkan, memang fitnah lebih kejam daripada pembunuhan itu sendiri, guys. Kita lihat nih ya status Peggy Setiawan pada tahun 2016. Polsek Utara Barat punya cerita pahit, men. Ini ngetek siapa nih? Itu status nggak pernah ada, saya lihat di IP-nya. Ada ya. Jadi setiap orang yang melihat ataupun kepoin Facebook Peggy Setiawan, tidak semua bisa melihat ya. Saya juga bisa ngelihat sampai bawah meskipun tidak berteman, tetapi ada teman-teman yang lainnya juga tidak bisa melihat sampai bawah. Itu tergantung dari privasi Facebook ini ya, kayaknya seperti itu. Jadi tidak semua orang bisa melihat sampai bawah banget kayak gitu. Ada juga yang bilang nih, ini status baru diedit, gak mungkin, orang ada komen-komennya juga katanya tuh. Kemudian di sini Wirang Birawa bilang nih di status Instagramnya,
Akun Manswedes sudahi postingan giringan opini yang ngaco mencari followers, jangan menciptakan asumsi yang tidak jelas. Akunmu sudah dipantau, lebih baik sudahi dan stop, katanya. Jangan percaya sama Wirang, akun bikinan polisi, katanya. Yang giring opini kan Wirang, paham nggak kalian netizen? Ya sekarang para netizen tidak percaya ya pada Wirang Birawa sekarang, aneh katanya ya. Nah ini juga ya momen Peggy Setiawan. Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu, saya difitnah, saya rela mati, katanya ya. Gunakan tes DNA dan sidik jari. Ya Hotman Paris juga sempat membuat postingannya bahwa darurat hukum kayak gitu. Namun kayaknya sih postingan tersebut itu diedit lagi ya teman-teman. Di sini juga Hotman Paris padahal sebelumnya dia mengatakan bahwasanya 2 DPO lagi itu bukanlah fiktif, tapi sekarang ya disebut fiktif dan asal sebut kayak gitu kan. Jadi Hotman Paris juga nampaknya dia mulai ada insting rasa kasihan juga gitu ya, ada insting kecurigaan, kemudian rasa kasihan muncul juga terhadap Peggy dan mengikuti alur dari para netizen juga sih menurut saya Hotman Paris. Namun ada netizen juga yang memposting bapak polisinya yang berada di samping ini ya Peggy, ada apa yang ada di benak pak polisi ini ya. Jadi ketegangan bukan dari Peggy yang terlihat ya, tapi dari bapak polisinya. Kayak gimana gitu ya, kita lihat nih reaksi dari netizen seperti apa sih. Si bapaknya kayak orang yang ngerti agama dan dia tahu dia salah tangkap, tapi dia mikirin keluarganya juga, katanya tuh. Sepilkan dulu bapak ini pengen silaturahmi karena dia tadi coba menutupi mulut Peggy ketika ingin berbicara. Ingat kata Richard, katanya, saya hanya seorang anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak pemerintah jenderal. Ini juga ada ketika Mbak Putri Rumanti ini wawancara ya, tiba-tiba di telepon Hotman Paris. Hotman Paris tidak setuju 3 DPO dihapus ya. Jadi seolah-olah di sini Hotman Paris juga tidak percaya ya, kenapa bisa seperti itu. Jawaban yang jelas. Saya angkat telepon Bapak dulu sebentar. Ada pertanyaan lain? Iya Bang. Ada. Halo? Iya Bang. Yang baru nggak ada. Jadi tadi tetap pada prinsipnya adalah 2 DPO itu fiktif Bang, tidak ada. Nah itu gimana jadi Bang statement kita? Kemudian kita lihat juga yang cocok nanganin kasus ini itu Otto Hasibuan, Kamarudin Simanjuntak, Yusril Iza Mahendra, Bang Hotman Paris sudah pasti terungkap. Harus Hotman Paris yang turun langsung, katanya tuh. Ya tapi di sini ada saksi kunci juga ya dari pihak Peggy. Kabarnya itu yang ada di Bandung. Itu ada di channel YouTube-nya pengacara Tony, guys. Kalian bisa lihat di situ ada saksi Pak Bondol, kemudian ada juga saksi temannya yang pada malam hari itu katanya sih tahu ya Peggy ada di sana dan memang tidurnya juga barengan kayak gitu. Tapi entah nanti pasti akan dihadirkan, dan banyak sekali di sini para netizen yang menyarankan agar Aib ini juga diperiksa ya, karena Aib ini dari pengakuannya kalau kita lihat itu ya kayaknya tidak memuaskan ya untuk menunjukkan bahwa Peggy ini adalah orang yang terbukti bersalah kayak gitu. Meskipun saat ini polisi sudah menetapkan ini tersangka. Ya, itulah kira-kira ya apa yang terjadi di kalangan para netizen dan masyarakat usai Peggy Setiawan ataupun Peggy Peron ini ditetapkan sebagai tersangka. Namun meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka, artinya di sini Peggy ya tidak mengakui bahwa dia melakukan hal tersebut kayak gitu ya. Dan dia kenapa tidak diberikan kesempatan untuk bicara pada konferensi pers kemarin? Mau dia bicara apapun, dia mau tidak mengakui ataupun mau kayak gimana juga, mau ngawur kayak, sebenarnya harus dikasih kesempatan, guys. Biasanya orang-orang yang melakukan pembunuhan juga di beberapa berita ya selalu diberikan kesempatan. Pokoknya kalau kalian lihat itu diberikan kesempatan untuk berbicara. Ya, tapi itulah yang terjadi. Kita lihat aja nanti prosesnya, apakah ada kuasa hukum dan juga saksi-saksi yang dapat meringankan Peggy Setiawan ini nantinya di persidangan atau seperti apa. Karena nampaknya di sini Hotman Paris juga masih bertanya-tanya ya, tentunya mempertanyakan kenapa DPO ini bisa hilang sedangkan itu dulunya diakui oleh para tersangka yang sekarang ada di tahanan, dan sekarang kedua DPO tersebut dianggap itu tidak ada, asal sebut kayak gitu kan. Nah nanti kita lihat aja apakah Hotman Paris juga mulai akan melakukan sesuatu gitu ya untuk Peggy, karena kalau kita lihat kemarin dia membuat story-nya, ada statusnya bahwa dia juga merasa kasihan sama Peggy dengan tanda tanya kayak gitu ya, dan itu artinya Hotman Paris ada rasa kasihan juga, ada rasa kecurigaan juga terhadap Peggy, apakah dia
yakin bahwa Peggy itu adalah pelakunya gitu ya. Dan karena netizen juga ya banyak yang bilang kayak gitu sih, kayak tidak mungkin Peggy. Itu kita lihat aja nanti ya proses selanjutnya dari sidangnya. Pastinya juga ya dari pihak Peggy juga tidak akan begitu saja ya untuk menyerahkan Peggy. Pasti mereka akan melakukan yang namanya pembelaan. Nah, ketika para tersangka misalnya gitu ya, mereka menurunkan kuasa hukum, itu bukan berarti mereka sanggup untuk membayar para pengacara, karena juga di setiap daerah itu biasanya ada pengacara yang memang dengan tulus hati untuk membantu gitu ya. Tapi Linda ini belum muncul ya. Linda belum muncul. Kenapa Linda belum muncul? Ya, ini menjadi pertanyaan kita. Kita lihat aja nanti apa nih yang terbaru, bahasan-bahasan orang yang terkait ya, yang ada dalam ranah ini ketika Peggy sudah tetapkan sebagai tersangka. Kita lihat aja nanti ya.